Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada perjamuan terakhir, Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi para muridnya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus ini adalah kasih-Nya yang kekal dan keselamatan daripadanya yang kekal pula. Kita memiliki damai sejahtera ini apabila kehidupan kita berpusat pada Yesus dan relasinya dengan kita yang penuh kasih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sayangnya, ide kita tentang damai sejahtera tidak selalu sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Damai sejahtera bagi kita seringkali berarti menikmati saat bebas dari kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan untuk waktu tertentu. Damai sejahtera sedemikian dapat dengan cepat dibuat menjadi berantakan oleh hal-hal kecil yang terjadi pada diri kita, seperti perselisihan, peperangan, bencana alam, sakit penyakit yang tak henti-hentinya, kondisi keuangan keluarga yang seret dan tertatih-tatih, dan lain sebagainya. Damai sejahtera terbatas pada bagaimana kita merasakan segala sesuatu pada saat-saat tertentu, dan sementara semuanya baik, maka kita tidak merasa gelisah, takut, dan cemas. Jadi, damai sejahtera seperti ini paling-paling merupakan bayangan dari damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah keselamatan dan kehidupan. Karunia damai sejahtera dari Yesus tergantung pada hal yang dikatakannya kepada para murid, yakni saling mengasihi, Yohanes bab 13 ayat 34, menuruti perintah-perintahnya, Yohanes bab 14 ayat 15 ayat 23. Apabila kita berusaha keras melalui kuasa Roh Kudus untuk saling mengasihi di dalam Yesus dan taat patuh kepada perintah kehendak-Nya, kita akan mengenal kepenuhan damai sejahtera yang diberikannya kepada kita. Damai sejahtera ini kokoh dan kekal, tidak dapat digoncang oleh pencobaan-pencobaan yang kita hadapi sehari-hari, karena dibangun dalam kasih Kristus, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih ini. Roma bab 8 ayat 35-39.
Damai sejahtera Yesus berasal dari hidup dekat dengan dirinya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Yohanes 16 ayat 33. Kita tahu bahwa setelah kematian Yesus dan kebangkitannya, para rasul harus menghadapi banyak pencobaan. Mereka dijebloskan ke dalam penjara, dilempari dengan batu, dianiaya oleh para penguasa, ditolak di mana-mana, dan sebagainya. Kendati demikian, mereka terus mewartakan Injil karena kasih mereka kepada Yesus. Damai sejahtera yang mereka alami terikat pada kerajaan Allah dan kemajuannya. Karena relasi mereka dengan Yesus, para rasul mampu memiliki damai sejahtera walaupun menanggung derita dan hidup mereka penuh perjuangan. Hal ini berarti bahwa kita juga dapat mengenal dan mengalami damai sejahtera bila mana kita memiliki keprihatinan atas upaya memajukan kerajaan Allah dalam hidup kita sendiri, keluarga kita, paroki kita, lingkungan kita, dan komunitas biara kita. Saudara-saudari yang terkasih, dunia kita tampak kacau. Hampir setiap saat kita mendengar perang, pembunuhan, perampokan, bencana alam, perceraian, perselingkuhan, pertengkaran, dan aneka peristiwa lain yang menunjukkan wajah buruk dari dunia dan hidup kita saat ini. Berhadapan dengan situasi ini, kita sering mendengar harapan dan doa dari banyak orang akan suatu kehidupan yang damai. Kedamaian seperti apa yang diharapkan? Kerap kali, kedamaian diharapkan adalah kedamaian karena hanya sedikit atau tidak adanya masalah yang dialami di dalam hidup. Karena lepas dari kehidupan keseharian yang melelahkan, karena memiliki banyak uang atau harta materi, dan lain sebagainya. Itulah kedamaian yang dimengerti oleh dunia. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus tidak memberikan kedamaian seperti yang ditawarkan oleh dunia. Kedamaian yang diberikan oleh Yesus adalah kedamaian sejati, di mana tidak ada lagi kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan, sekalipun harus menghadapi tugas perutusan yang demikian sulit. Kedamaian hidup di dalam hati para murid karena mereka memiliki harapan dan keyakinan akan Tuhan yang selalu menyertai dan mengasihi mereka. Sebagaimana Yesus menganugerahkan kedamaian kepada para muridnya, kita pun dipanggil untuk merindukan dan menerima rahmat kedamaian itu. Kedamaian yang diberikan oleh Yesus adalah kedamaian yang sesungguhnya dan tidak seperti yang dipahami oleh dunia dan oleh kita sendiri. Tetapi apakah kita masih mencari kedamaian duniawi? Ataukah kita merindukan dan memilih menerima serta menghidupi kedamaian Yesus Kristus? Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan 15 manajemen hidup. Yang pertama, manusia yang paling berbahaya adalah tukang gosip. Yang kedua, senjata yang paling mematikan adalah lidah. 3. Kebiasaan yang paling merusak adalah khawatir, cemas, dan takut. 4. Perasaan yang paling tidak berguna adalah rendah diri. 5. Kegagalan yang paling melumpuhkan adalah alasan yang dibuat-buat. 6.
kondisi yang terburuk adalah jika kita tidak mempunyai harapan. 7. Pakaian yang paling indah di dunia ini adalah senyuman. 8. Sukacita yang terbesar adalah berbagi. 9. Pekerjaan yang paling memuaskan adalah berbuat kebaikan. 10. Komputer yang paling hebat adalah pikiran manusia. 11. Energi yang terbesar adalah dorongan semangat hidup. 12. Obat tidur yang paling mujarab adalah pikiran yang damai. 13. Dua kata yang penuh kekuatan adalah saya bisa. 14. Aset yang terbesar adalah kemuliaan hati. 15. Alat komunikasi yang paling hebat adalah pikiran yang bersih. Marilah berdoa. Allah Bapa pembawa damai, kedamaian dijadikan lambang kehadiran-Mu dalam diri kami. Semoga tangan, kaki, hati, dan budi kami Kau jadikan sarana kedamaian guna mencapai keselamatan umat manusia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.